Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi masih dengan materi maupun pembahasan soal persiapan online tes RBB tahun ini. Kali ini kita akan membahas tentang subtes word classification, di mana soal berjumlah 25 yang dikerjakan hanya dalam waktu 8 menit. Jadi ini indikasi bahwa soalnya mudah-mudah teman-teman ya. Jadi bisa dikerjakan dalam waktu sesingkat ini. Untuk tema soalnya ini berkisar pengetahuan umum, kata sehari-hari, jenis kata, kata benda, kata kerja, kata sifat, maupun sinonim dan antonim. Jadi tidak jauh-jauh dari kata sehari-hari kita ya teman. Oke, langsung aja untuk yang pertama di sini adalah temanya kata sehari-hari. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, jadi teman, soalnya semuanya seperti ini ya. Kita mencari satu kata yang tidak pada kelompoknya ya, atau tidak sama dengan opsi-opsi yang lain. Kali ini kita diberikan kedelai, gandum, jagung, beras, kayu manis. Jadi teman, strateginya buat pengelompokan yang sespesifik mungkin ya, sedetail mungkin sehingga kita bisa mengeliminasi satu opsi yang memang sangat berbeda dengan opsi yang lain. Untuk soal ini jelas teman-teman, yang berbeda sendiri adalah yang E teman ya, kayu manis. Karena A, B, C, dan D ini termasuk biji ya. Biji-bijian yang juga bisa masuk kelompok makanan utama ya. Makanan utama seperti kedelai, gandum, jagung, beras itu kan merupakan makanan pokok ya, atau makanan pokok yang dimakan oleh manusia gitu ya. Nah, sementara itu kayu manis itu lebih kepada rempah teman ya, rempah-rempah yang digunakan biasanya untuk penyedap roti maupun minuman begitu. Jadi ini spesifik kepada pengelompokan dari biji maupun penggunaannya teman ya, penggunaannya sebagai rempah maupun sebagai bahan utama. Teman, nomor satu gampang. Nomor dua, nah ini juga sangat jelas teman-teman. Ini adalah pengelompokan dari segi jenis ya, jenis buah ataupun jenis sayuran ya. Opsi A, B, C, D ini jelas adalah termasuk buah-buahan ya. Kemudian yang brokoli atau opsi E ini bukan termasuk buah, tapi termasuk sayur teman ya. Sayur yang sering digunakan dicampur biasanya ya, dicampur dengan sop maupun jenis-jenis masakan yang lain. Brokoli ini punya vitamin paling bagus ya di antara sayur yang lainnya. Makanya harganya mahal ya. Oke teman, gampang ya, masih sehari-hari ya. Yang ketiga ini adalah, nah masih sehari-hari, ada sepatu, topi, kacamata, baju, dan meja. Ini sangat jelas teman. Ada A, B, C, D ini adalah aksesoris ya teman, termasuk aksesoris yang dipakai ya, aksesoris yang kita pakai. Sementara meja ini termasuk benda ya, benda yang bukan aksesoris yang kita pakai ya. Kalau sepatu, topi, kacamata, baju ini semuanya nempel di badan ya. Kalau meja itu tidak nempel di badan, nantinya itu termasuk benda yang bukan kelompok dari aksesoris. Oke, jadi jawabannya masih E lagi teman ya. Oke, nomor 3 gampang. Lanjut, nomor 4, satu kata yang tidak punya kesamaan lagi dari kelima katanya adalah, nah ini teman-teman berkaitan dengan pekerjaan ya. Nah, kalau kita lihat semuanya berkaitan dengan pesawat atau aviary ya, teman. Nah, A, B, C, D ini termasuk dalam pekerjaan yang berkaitan dengan aviary ya. Nah, atau penerbangan di situ. Sementara untuk opsi E sendiri tidak berkaitan dengan penerbangan, tapi lebih kepada ya teknik sipil, teman, arsitek ya, arsitektur ya, menggambar dan gambar bangunan, berkaitan dengan bangunan lah intinya kalau arsitek teman ya. Oke, jadi jelas pilot, pramugari, teknisi pesawat, kopilot semuanya berada di penerbangan atau aviary, arsitek bukan berada di penerbangan. Jelas, nomor 4. Kemudian nomor 5 teman. Nah, ini pengetahuan umum. Jadi teman nanti harapannya bisa membaca lebih banyak lagi, berliterasi gitu ya, membaca pengetahuan umum, bisa sosial, bisa umum ya, bisa sains, bisa tentang ekonomi juga. Tapi jangan khawatir, yang keluar adalah yang memang sering kita dengar ya. Jadi di sini teman kalau kita lihat opsinya adalah ibu kota. Ini semuanya ibu kota ya. Madrid ini adalah ibu kota dari Spanyol ya. Nah, Spanyol.
Kemudian London ini ibu kota dari Inggris. Kemudian Tokyo. Nah, ini ibu kota dari Jepang ya. Nah, LA ini bukan termasuk ibu kota, teman ya, tapi adalah sebuah kota ya, kota besar saja di Amerika Serikat ya. Jadi LA bukan Lamongan ya, tapi sebuah kota di Amerika Serikat ya. Tapi bukan termasuk ibu kota. Ibu kotanya yang benar di Amerika Serikat itu adalah Washington DC ya, Washington DC. Ini kalau mau bener ibu kota ya. Nah, Jakarta ini jadi pindahkan apa enggak ini teman? Sementara masih ke Jakarta teman ya, belum belum ke IKN. Tapi kalau dalam konteks soal ini Jakarta masih dalam ibu kota Indonesia ya. Nah, jadi yang kurang tepat adalah yang D, Los Angeles bukan termasuk kota yang termasuk ibu kota ya, tapi hanya termasuk kota saja di USA. Jadi teman, LA ini berbeda sendiri dengan opsi yang lain. Kemudian teman-teman nanti yang pengen lebih banyak lagi latihan soal bisa mengakses maximaasn.com. Nanti akan ada latihan soal dalam bentuk tryout Combo 8, Combo 5 maupun Combo 3. Isinya lengkap, ada TKD, semua subtes, akhlak dan TWK sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Dilengkapi dengan pembahasan dan instruksi pengerjaan. Nanti teman akan dapat juga statistik di sini. Jangan khawatir, soal dan pembahasan bisa di-download sehingga bisa digunakan untuk belajar kapan saja. Dan kalau untuk tryout bisa dikerjakan berulang. Yang belum punya akun silakan bisa register dulu. Yang sudah punya akun bisa login dan pilih combo paket tryout ya. Jangan lupa masukkan kode BERASN untuk combo 8, BERASN 2025 untuk combo 5 dan combo 3. Link lengkap ada di deskripsi. Silakan bisa langsung menuju maximaasn.com. Nomor 6 teman, kita lanjut satu kata yang tidak memiliki kesamaan. Dari sini ada bencana teman ya. Temanya bencana, tapi bencana yang seperti apa spesifiknya teman? Kalau kita lihat di sini sumber bencananya ya. Kita lihat dari tornado, gunung meletus, kekeringan, badai, ini semuanya bencana yang terjadi secara alami teman ya. Artinya ya memang alam ya. Opsi A, B, D, dan E. Tapi untuk pemanasan global teman, ini sumbernya adalah dari manusia ya. Pemanasan global itu bukan dari alam ya, tapi memang ulah kita ya, sehingga suhunya menjadi panas ya gara-gara memakai kendaraan, kemudian alat elektronik, dan mungkin melakukan penebangan pohon sehingga oksigennya berkurang. Nah, itu termasuk efek pemanasan global. Jadi teman, bencana yang C ini sumbernya bukan dari alam, tapi memang dari manusia. Itu satu kata yang berbeda dengan yang lain. Clear teman ya, pengetahuan umum. Nomor 7 sekarang. Nah, ini berkaitan dengan penyakit teman ya. Nah, penyakit ini juga sering kita dengar kok ya teman. Nah, dari sini ada satu yang cukup berbeda, yakni penyakit yang berkaitan, hubungan penyakitnya teman. Kalau kita lihat teman, diabetes dan anemia, hipertensi dan leukemia itu semuanya berkaitan dengan darah ya teman. Nah, diabetes itu kelebihan gula dalam darah. Anemia kekurangan sel darah merah ya. Hipertensi ini adalah tekanan darah ya tinggi ya. Leukemia ini kekurangan sel darah putih sehingga gampang terserang penyakit seperti itu. Nah, yang berbeda sendiri adalah vertigo teman ya. Vertigo ini tidak berkaitan dengan darah. Dengan apa teman? Vertigo ini menyerang saraf ternyata ya. Saraf bisa dalam bentuk saraf vertigo perifer ini ya. Ini pada telinga ya biasanya. Kemudian bisa juga menyerang saraf sentral pada otak. Sehingga kalau kita kena vertigo itu kayak muter-muter teman ya. Muter-muter sarafnya keleyang ya istilahnya bahasa Jawanya ya, atau berputar-putar. Makanya obat-obat pusing itu gambarnya kan cowok semua karena cowok gampang pusing teman. Itu ya. Itu jadi teman ya, itu intermezzo aja. Saya kira jawabannya jelas adalah vertigo ini berkaitan dengan saraf. Jadi penyakit dan kaitannya ya. Oke, teman, lanjut nomor 8. Ini juga masih dengan pengetahuan umum. Ini berkaitan dengan hewan ya. Nah, ini kalau semuanya ikan ya, teman. Tapi ternyata ikan itu ada yang mamalia ya. Jadi tidak semuanya Pisces ya, kelompok ikan, tapi ada yang mamalia, teman. Ternyata ada paus, kemudian lumba-lumba, dugong, manatee sama berang-berang laut dan orca ya. Ini tidak spesifik ikan ya, tapi mamalia laut. Saya kasih semuanya untuk
penambahan wawasan teman-teman. Tapi kalau konteks ini yang ikan yang mamalia adalah yang I teman-teman. Nah ini termasuk mamalia. Untuk A, B, C, D ini termasuk kelompok ikan tentunya, termasuk kelompok ikan Pisces itu ya. Salmon, pari, kakap, dan tuna. Ya, itu berbeda dengan lumba-lumba sendiri. Oke, itu teman nomor 8 pengetahuan umum. Nomor 9 teman, jadi di sini lebih kepada makna kata ya. Ada kata kerja semuanya di situ, merobek, menggunting, membelah, menambal, membakar. Nah, teman harus melihat di sini kalau diberikan kata kerja, lihat maknanya. Ya, maknanya apa? Apakah ada satu makna yang berbeda? Ternyata ada teman ya. Kalau kita amati di sini menambal ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena menambal ini lebih kepada menggabungkan ya, atau justru membenahi, menggabungkan ya, menjadikan satu ya. Tapi kalau merobek itu kan justru merusak ya, menjadikan dua, menjadikan tiga. Menggunting juga gitu ya, menjadikan tiga, menjadikan lebih banyak. Membelah juga gitu ya, satu jadi dua dan sebagainya. Membakar juga gitu, artinya dia justru menghilangkan ya. Artinya dari opsi A, B, C, E itu lebih kepada merusak, membelah ya, tidak menyatukan ya. Tapi untuk menambah itu justru artinya berkebalikan atau antonim dari A, B, C, E ya. Membenahi di situ, dari yang berlubang ditempel nah, jadi bagus ya. Nah, jadi yang ini lebih kepada makna kata teman ya. Oke, nomor 9 clear tentang makna kata. Nomor 10 teman, di sini ada jenis kata berarti teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, semuanya berkaitan dengan cahaya ya. Cahaya, redup, kusam, pudar, samar. Inilah lebih kepada ya cahaya ataupun warna ya, satunya cerah, satunya kusam gitu kan. Nah, ternyata kalau kita lihat teman, redup, kusam, pudar, samar ini semuanya termasuk jenis kata sifat teman ya. Kata sifat atau ini punya makna yang sama ya. Nah, sinonim juga ini ya, sinonim lah. Redup itu kan ya cahayanya mulai hilang ya. Kusam juga gitu ya, warnanya mulai hilang. Pudar juga gitu ya, warna mulai hilang. Samar juga gitu, nggak terlalu kelihatan, bendanya mulai hilang. Tapi cahaya sendiri teman, itu adalah kata benda ya. Jadi bukan termasuk kata sifat ya, dan bukan menjadi sinonim dari B, C, D, dan E. Maka yang jawabannya adalah A, teman cahaya. Maka ini adalah satu contoh soal yang berkaitan dengan jenis kata. Nanti teman silakan diaplikasikan ya, kalau ada kata sifat, kata benda, itu bisa jadi meninjaunya dari jenis katanya ya. Nah, ini termasuk soal dengan mencari jenis kata. Kalau tadi mana kata, sekarang jenis katanya. Oke teman, dalam waktu 8 menit 25 soal itu saya kira sangat cukup ya. Kata-katanya tidak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa pahami ragam soal seperti ini, ada mana kata, jenis kata, sehari-hari, pengetahuan umum, dan sebagainya. Oke. Satu soal teman bisa gunakan untuk PR, yakni tentang pengetahuan umum. Ini adalah ada negara-negara. Nah, masalahnya bedanya apa? Silakan teman amati ya. Misal bisa dari geografinya atau dari sukunya atau dari benderanya, silakan bisa ditulis di kolom komentar untuk jawabannya nomor 11 PR. Oke teman, itu tentang gambaran word classification. Saya kira tidak sulit ya. Teman-teman perlu membiasakan saja kosakata yang baru, kosakata sehari-hari, pengetahuan umum, dan sejenisnya. Kita ketemu lagi di next video dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.